SMP 3, juga Ibu Indrawati serta Mas Ryan yang pada kali ini akan mensosialisasikan terkait dengan budaya positif calon guru penggerak. Nah, monggo Bapak Ibu nanti kita simak bersama-sama budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indrawati. Selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada panjenengan untuk mengawali semuanya. Monggo, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Daryanti SPDMM selaku Kepala SMP Negeri 3 Gelanggu dan teman-teman Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 3 Gelanggu yang saya hormati. Selamat siang semuanya. Terima kasih sekali atas kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk hadir di ruang guru ini dalam rangka mengikuti sosialisasi budaya positif yang ini merupakan oleh-oleh saya lokakarya kedua kemarin di SMK Negeri 3 Klaten yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2023. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik hidayah dan rahmatnya kepada kita sehingga siang hari ini kita dapat dipertemukan dalam rangka sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 3 Gelanggu tanpa hambatan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja teman-teman karena ini sudah sangat siang dan kondisinya juga cuaca panas ya. Perkenalkan, ini adalah fasilitator dan pengajar praktik saya selama nanti pendidikan di CGP Angkatan 9 BPGP Jawa Tengah. Ada Bapak Nopida Ardiansyah, ini adalah fasilitator saya dari Jawa Tengah. Kemudian ada Ibu Justina Nevika yang sering datang ke sini dari SMP Negeri 2 Wonosari, ini merupakan pengajar praktik saya. Dan alhamdulillah kedua-duanya merupakan support sistem saya yang luar biasa. Jadi teman-teman nanti kalau ikut CGP itu jangan berpikiran apa-apa gitu, kok capek apa gimana, enggak, pasti akan senang, rasanya tuh senang dan ilmu yang didapatkan insya Allah bermanfaat minimal nanti untuk peserta didik kita semuanya. Karena mau nggak mau ya Putri, kemarin waktu kita pertama yang prakarsa perubahan itu Putri juga menyampaikan bahwa kita tuh pasti harus akrab dengan perubahan begitu. Karena memang kedepannya pasti akan mengalami perubahan-perubahan sesuai perkembangan zaman. Ini mau nggak mau harus kita hadapi semuanya. Profil saya seperti ini ya, teman-teman sudah tahu semuanya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengajak teman-teman untuk mindfulness dulu ya. Kalau yang yel-yel itu sudah bagiannya Pak Lis. Sekarang kita ini sudah bisa Bapak Ibu, monggo kita ikuti. Oke. Koneksinya tadi kurang fokus.
Pak, rapor ke aku kan. Saya itu aku kan nih. Di pantai ya, Pak. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk. Tetap tegak, tegak di dua bahu, tetap rileks. Dan seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengundi saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah lebih rileks ya. Itu tadi namanya mindfulness. Saya langsung mulai saja. Topik hari ini ada 5. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Yang pertama untuk disiplin, ini ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama
Bapak Ibu setuju apa tidak, gitu ya. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju apa tidak? Jawabannya hanya setuju apa tidak saja. Hukuman yang bagaimana? Pernyataannya hukuman yang dapat mendisiplinkan anak. Yang Bapak Ibu bagi Bapak Ibu bagaimana untuk menghukum anak itu biar disiplin gitu? Tidak setuju ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau mboten? Tidak setuju. Ada yang setuju? Ada? Ada ya? Hanya Mas Hamam saja yang tidak setuju. Berarti yang lain atau? Ya. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagi Bapak Ibu, setuju apa tidak? Banyak yang setuju. Baik, nanti kita akan perhatikan dari pernyataan panjenengan itu di materi ini. Okay? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi kalau boleh saya bertanya, misalkan Bapak Ibu ini diberi amanah gitu, tolong iki gawakno badan iki pokoknya ojo mbok kene sapa-sapa, jangan diberikan pada siapapun gitu ya. Terus kemudian ini punya teman A sama B. Yang A ini menyuruh Bapak Ibu untuk menggenggam barang yang tadi dititipkan. Kemudian yang B ini menyuruh Bapak Ibu untuk membuka apa yang sedang panjenengan genggam pada saat sudah diberi amanah seperti itu. Kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Apakah panjenengan tetap kekeh dengan teman yang A tadi, atau panjenengan ya wis lah aku gandeng koncomu ya tak buka gitu. Yang mana kira-kira? Ini pasti gimana Bu? Tetap digenggam, tetap A ya, tetap kekeh. Berarti artinya kontrol itu ada di mana Bapak Ibu? Ada di diri kita sendiri. Kalau kita misalkan ini kepada peserta didik, dapatkah kita mengontrol peserta didik kita? Tidak bisa. Karena apa? Anak didik itu, ya itu tadi seperti yang sudah saya gambarkan. Mereka tuh punya kontrol diri gitu loh. Kontrol diri. Jadi ini ilusi paradigma teori kontrol ini. Coba yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Memang selama ini ya apa ya, mungkin kita sudah budaya gitu ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Karena kita merasa sudah berpengalaman daripada siswa, akhirnya kita apapun pendapat kita itu harus didengar siswa. Benar gitu ya. Kemudian berikutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bagaimana? Untuk pernyataan ini kurang pas gitu ya. Jadi lebih baik kalau kita seperti ini, yang teori kontrol itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita itu harus menghargai pandangan orang. Orang tuh punya pandangan yang berbeda. Gitu. Dari misalkan kita ditemui satu barang aja, kotak gitu. Nanti misalkan di sini poin ya, saya memandang dari sini, oh ini madepnya gitu, tapi dari sisinya Mas Hamam nanti beda lagi, karena Mas Hamam melihatnya di sini ujungnya, orang itu madep ngalor gitu. Jadi ini lebih ke situ ya. Jadi lebih baik kita menghargai pandangan orang lain tentang dunia. Gak harus sama loh, kita berbeda-beda ya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Kemudian kita ubah dengan teori kontrol ini, yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol ini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain, karena kontrol itu ada di diri kita masing-masing. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gitu. Jadi lebih diubah ke kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
model berpikir menang kalah. Jadi kita kalau sekarang ini istilah win-win solution itu kayaknya udah Bapak Ibu sudah sering mendengarnya ya. Jadi model berpikirnya sekarang menang dan menang. Artinya kedua-duanya beruntung seperti itu. Tidak satu kalah, satu menang. Tidak mencari kemenangan. Seperti itu. Kemudian kalau kita tahu disiplin itu ternyata dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ini makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin ini ternyata artinya belajar. Kalau belajar itu ada kesalahan, berarti itu sesuatu yang wajar seperti itu. Kemudian tujuannya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada di profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 di sini ya. Bapak Ibu sudah paham semuanya. Untuk yang menjalankan kurmer ada 6, ini tidak perlu saya bacakan karena sudah tahu semuanya. Jadi tujuan akhirnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, kita mulai di teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi yang mempengaruhi, ada motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ini motivasi eksternal, misalkan terjadi di anak didik biasanya, okay? Atau kita juga sama, misalkan datang terlambat, misalkan gitu ya. Ini motivasi eksternal seperti itu. Cepat-cepat lebu ben ora diseneni opo pilah gitu. Itu adalah motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Aku kok nek mlebu dhisik dhewe, aku entuk permen. Aku nek mlebu dhisik dhewe aku dapat pensil gitu. Ya, ini juga motivasi eksternal. Kemudian kalau yang internal bagaimana? Kalau yang internal itu dari dalam diri. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu. Biasanya kalau yang on time, kalau terbiasa on time itu nggak enak. Karena memang dalam dirinya sudah ada motivasi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini saya tutupi Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu, nanti dicocokkan dengan yang saya tutupi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian nanti diingat-ingat ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta sebenarnya cepat sekali ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, kita buka ya Bapak Ibu. Ini rasa. Nah, kita lihat seperti apa. Nah, ini kasih ya. Ternyata yang tadi sudah benar semuanya kecuali yang terakhir ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena ini dia sedang berada di mapel PJOK itu sendiri. Jadi ini tidak merupakan hukuman, tapi adalah konsekuensi gitu. Ya.
Jadi Bapak Ibu olahraga boleh kalau seperti ini pada saat pelajarannya. Terus kemudian apa perbedaan hukuman dan konsekuensi ya? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Kemudian yang hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Ternyata kadang kita itu masih ingat gak sih Panjenengan Sedaya itu punya pengalaman di sekolah yang tidak akan terlupakan sampai sekarang. Kalau dimarahi apa dikaplok gurunya, misalkan dulu kan kita seperti itu kayak biasa ya, dituduh nganggo garisan biasa waktu SD itu. Nah itu ternyata meninggalkan jangka waktu yang lama sakitnya itu. Apa namanya? Oh, harus nggak sakit. Terus kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman itu ya, jadi benci kedisiplinan, malah dia tambah nggak disiplin. Kemudian anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Kemudian hukuman itu lebih ke paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Fenomena yang anak itu sering ada yang ini menjilati tangannya itu, apakah termasuk di sini? Saya juga belum menanyakannya apakah itu termasuk karena ada hukuman, tapi tidak ya, bukan. Terus kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Aku tidak bisa nyanyi yang tak dileke. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hanya sementara saja kalau untuk konsekuensi. Nah, Bapak Ibu kita perhatikan di tabel ini ya. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses gitu. Jadi dengan hukuman itu kadang-kadang membuat identitas anak itu gagal. Ya, mindsetnya terus aku dukung bolak-balik ya. Sampai nakal, dicap nakal, akhirnya dia identitasnya gagal seperti itu. Ya, kalau yang identitas sukses, ya di sini untuk melatih kedisiplinan ada konsekuensi dan restitusi. Jadi masih ada yang lebih tinggi lagi, Bapak Ibu, namanya restitusi. Untuk yang konsekuensi ini berakibat netral, ya netral saja karena sementara saja dia. Kemudian kalau yang restitusi ini nanti ada dampak yang sangat positif untuk anak didik kita. Seperti apa nanti akan saya jelaskan di sini. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kadang-kadang kita juga anak-anak itu kan perlu diberi apresiasi seperti itu. Nah kalau apresiasinya berupa penghargaan bagaimana? Ini pengaruhnya yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan itu juga bisa menghukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi gini, salah satunya adalah dia tidak akan disiplin kalau tidak diberi hadiah dulu. Jadi ternyata penghargaan itu tidak semua penghargaan yang diberikan secara fisik itu berakibat positif. Nah, ini yang dimaksudkan dihukum oleh penghargaan. Nah, bagaimana? Nah, di sini ya ada beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Karena kalau yang dilem guru kui ya sing liyane iki ya anyel lho. Kuwi nek mesti kuwi ya sasang melu. Jadi memang perlu diapresiasi semuanya. Desa bagus, giatan dewe ya Allah. Luar biasa kamu hari ini bisa diam di situ mengerjakan tugas jos. Kalau yang pintar mah sudah biasa, ya kan? Yang pintar tuh bisa gitu. Nah, terus kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kalau anak itu merasa diterima itu akan nyaman gitu. Diterima itu dalam artian tidak dibedakan dengan kekurangannya tuh ya nyaman saja dengan Bapak Ibu guru itu. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kemudian terus ya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kemarin saya perhatikan kamu kok selama 1 minggu ini masuk terus ya, nah begitu besok apa namanya bagus gitu. Misalkan
anak tuh bandel banget selama seminggu ternyata dia nggak apa, gitu. Itu sudah prestasi. Nah ini diberi penghargaan seperti itu, apresiasi. Kemudian ada nilai kebajikan di sini ya. Jadi ini ada beberapa contoh. Nah, terima kasih anak-anak kemarin sudah berpartisipasi apa misalkan untuk Bapak Ibu memberikan umpan balik atau bagaimana ya. Seperti kemarin misalkan saya mengajak anak PPL, mengajak anak-anak didik kelas 7F itu PPL, yaitu pasti semuanya diucapkan tuh semuanya, tidak hanya yang aktif saja. Kemudian kepedulianmu terhadap apa misalkan, terima kasih ya kamu sudah aktif setiap hari menyiram taman seperti itu. Nah dan lain-lain. Pasti Bapak Ibu sudah melakukannya ini. Ini tidak terlalu sulit. Kadang-kadang jenengan buatan sadar, oh ternyata saya tak lakukan tuh kayak ngurukui tau, oh, apresiasi positif terhadap anak toh. Kemudian yang ketiga kita sudah masuk ke ketiga adalah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, di sini kemarin saya juga lihat sepertinya Bu Hapsari sudah membuat keyakinan kelas. Mungkin Bu Endang DR itu juga ada ya, karena sudah banyak menerima sertifikat ya. Salah satunya ada ini di BMM nanti membuat keyakinan kelas ya. Mengapa sih kok tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Ini ada beberapa pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, ini pada saat COVID kemarin. Terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, di sini nih mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama, mengapa memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kira-kira untuk apa? Melindungi kepala. Tapi nilai kebajikannya adalah keselamatan. Nah, itu nilai kebajikannya. Kemudian untuk yang kedua, berarti nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kesehatan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Seperti itu. Dalam suci aja Bapak Ibu pintar-pintar. Nah, ini yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Untuk peraturan itu ada kata dilarang, jangan, tidak boleh. Itu merupakan peraturan. Sifatnya mengikat dan satu arah. Ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu bisa tanggung jawab, menghormati orang lain. Dilihat dari susunan kata-katanya menjadi kalimat itu sudah berbeda. Tanggung jawab, menghormati orang lain ya. Kemudian kalau ini lagi ini apa namanya, misalkan tidak boleh datang terlambat seperti itu ya. Kalau di keyakinan kelas tidak seperti itu, ada yang namanya diubah menjadi kalimat positifnya. Kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Nah itu seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas lebih luas seperti itu. Dan keyakinan kelas ini disepakati satu kelas. Datanya tidak dari gurunya, ya, tapi datang dari dua belah pihak, dari guru dan dari siswa. Nah, ini adalah salah satu penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 8B. Yang pertama, saya memberikan penjelasan dulu kepada anak-anak apa itu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Bapak Ibu juga yang mengajar kelas 8B itu juga tahu seperti apa spesialnya anak-anak saya. Saya itu Bu Retno itu sampai mengeluh, sesabar itu kok mengeluh, berarti ada sesuatu, something ya dia. Berarti wis pol ini kesabaran ini. Bu Retno itu tak go patokan. Nek Bu Retno ora ngeluh berarti aman. Nek mengeluh berarti harus ada yang diubah gitu ya Bu. Enggak apa-apa Bu Retno, itu memang bagus. Kemudian yang berikutnya, setelah memberikan penjelasan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu, mereka saya buat kelompok, ya, saya buat kelompok dulu. Jadi sebelumnya itu saya sama anak-anak gini, mau yang disepakati apa aja anak-anak? Ini Bu, ini ada 6 item waktu itu. Kemudian ya udah saya bagi kelompok menjadi beberapa, terus saya suruh berdiskusi membuat kata-kata, ya, untuk kesepakatan kelas, ya, membuat kalimat seperti itu. Nah ini mereka berdiskusi
membuat kesepakatan kelas, kemudian ditempel di papan tulis seperti itu. Ya, ditempelkan semuanya berpendapat seperti apa, menggunakan sticky notes ya. Kemudian setelah itu dikoreksi satu persatu. Ya, dikoreksi satu persatu, diubah menjadi kalimat yang positif. Di sini ada denda 10.000, opo gitu macam-macam ya. Terus akhirnya saya arahkan anak-anak untuk menjadi kalimat yang positif. Nah, akhirnya anak-anak itu paham dan kita sepakat di sini ya. Nah, sudah selesai tertempel di dinding kelas 8B. Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 8B ada kesepakatan kelas itu saya buat dengan anak-anak ya. Nah, mudah-mudahan ya selalu saya ingatkan. Nah, di sini anak-anak sudah ada kesepakatan kita bersama di sini, berarti saling mengingatkan. Kemarin Jumat sudah. Karena anak-anak pengennya denda 2.000 ya wis tak lebok ke siji itu. Kalau nggak piket denda 2.000. Kemarin hari Jumat saya masuk nggak piket. Akhir gimana? Itu Bu peraturannya yang kesepakatan nomor 3 itu. Oh iya, berarti 2.000 dibagi 5 anak. Gitu kemarin. Ya sepakat. Ya menengah ya, yang itu. Ya Bu, 2.000 Bu gitu. Masuk ke kas ya? Ya, masuk ke kas. Karena memang kesepakatan bersama. Jadi mengingatkan lagi loh, kesepakatannya kemarin gimana? Juga bisa ngomong mereka, wong itu datanya dari mereka. Iya toh? Saya ngomongin gitu. Jadi itulah kalau hukuman kurang. Oh ini saya ada Bu satu. Yang tadi tuh 2.000 itu tadi denda 2.000. Iya. Boleh, tapi yang penting tidak fisik seperti itu ya. Nah, yang bisa kira-kira fisik. Kemudian ini yang penting sekali karena 5 kebutuhan dasar manusia ya. Apa saja? Ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi Bapak Ibu, bahkan kita juga. Nanti saya tak koreksi, aku sing orang itu apa ya. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita itu kan nggak sempurna tuh Bapak Ibu. Kita ini penuh kekurangan dan ya ada kelebihan ada kekurangan. Nah ini butuh rasa diterima. Oh iya, menyadari bahwa manusia itu nggak sempurna. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua ada penguasaan, kemudian ada kebutuhan dasar bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Seperti itu ya. Nah kalau murid-murid bagaimana? Nah, kalau untuk siswa bagaimana? Nah ini misalkan contohnya ada beberapa pertanyaan ya. Di sini pernyataan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan senang nyanyi-nyanyi. Berarti dia tuh kebutuhannya apa? Dia ngerjain sambil nyanyi-nyanyi gitu loh. Ya dia pengen disenangi nyanyi. Berarti itu adalah kebutuhan kesenangan. Gitu. Kebutuhan kesenangan anak. Iya. Terus kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit baru. Berarti dia kebutuhannya adalah kasih sayang, pengen diperhatikan gitu. Terus kemudian aku bosan, belajarnya gitu-gitu aja. Nah ini kebutuhannya nanti tanggal 27 kebutuhannya piknik. Oh ya bosan ya Bu ya. Nah terus kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukin teman-teman di depan kelas gitu. Dikecewa dia sama gurunya. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk siswa kita, bahkan juga diri kita. Bapak Ibu guru juga harus dipenuhi dulu. Sebelum memenuhi kebutuhannya Bapak Ibu guru sudah terpenuhi, kalau sudah terpenuhi bisa memberikan nanti ya kepada anak-anak itu. Nah ini contoh ya, aduh kok tua banget ya, tak bacakan aja ya. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif kepada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru.
Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom nanti di bawah berikutnya. Bila Anda berada di posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Nah, di sini ada. Nah, jawabannya Pak Malik, misalkan nih, iseng aja aku sih sebenarnya aku senang lihat capsek baru itu kebingungan kalau ditanya-tanya. Jadi ini kebutuhan senang-senang aja iseng Pak Maliknya, ya. Kemudian ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa deket sama dia gitu. Kayaknya orangnya baik sih, dikerjain gitu ya. Jadi ini kebutuhan kasih sayang. Kemudian ada juga yang aku sebenarnya nggak paham beliau itu ngomong apa, makanya aku tanya-tanya aja daripada kelihatan nggak paham. Masa aku guru yang udah senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Nah itu juga, ini penguasaan. Kalau yang ini kebutuhan penguasaan. Kemudian yang berikutnya, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton, ya itu aja yang dibicarakan. Misalkan bosen, ya nggak ada cara lain apa gimana. Nah ini merupakan kebebasan, kebutuhan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan itu harus dipenuhi, kita harus terpenuhi Bapak Ibu. Dan anak-anak juga harus kita penuhi kebutuhannya. Oke, kebutuhan 5 dasar. Karena kebutuhan dasar itu berarti wajib dipenuhi. Oke. Dan yang terakhir, ini sudah terakhir, segitiga restitusi, ya. Ini mungkin kaitannya dengan Bapak Ibu guru BK pasti sudah melakukan ini, segitiga restitusi, ya. Nah, sebelum ke segitiga restitusi, Bapak Ibu ada yang namanya 5 posisi kontrol. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa mengidentifikasi, oh aku kayak nek ngono sebagai penghukum, oh nek ngono aku menjadi orang yang membuat orang merasa bersalah. Oh aku seperti itu menjadi teman. Ada juga yang sebagai pemantau dan juga ada yang sebagai manajer. Tapi diharapkannya Bapak Ibu bisa menjadi manajernya. Seperti itu ya. Contoh untuk yang penghukum. Karena untuk penghukum dan pembuat orang bersalah ini, sekali lagi, identitas anak itu menjadi gagal. Gitu. Contoh menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan. Wah itu. Membentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid dia, biarkan aja nanti juga marah-marah lagi. Ini berarti posisi kita sebagai penghukum. Dan ini nanti identitas anak menjadi gagal. Kalau yang membuat orang lain bersalah, kamu tuh harusnya gini loh. Saya tuh kecewa sama kamu. Itu biasanya kata-kata itu yang keluar dari kita, berarti itu posisi kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Kalau posisi teman dan pemantau bagaimana? Ini ada contohnya. Ayolah, kemarin kan sudah sepakat kita. Tolonglah, tolong bantu ibu, tolong bantu bapak. Gitu. Itu sebagai teman. Ya, posisi kita sebagai teman. Dampaknya bagaimana? Masih lemah ternyata. Tidak mandiri, masih tergantung. Kok mesti yo lulung gitu, ya. Terus kemudian sebagai pemantau di sini, ayo peraturannya apa? Misalkan ada anak yang melanggar peraturan, terus kita tanya, peraturannya apa kemarin? Peraturannya itu udah baca apa belum? Nah ini sebagai pemantau. Kemudian hasilnya apa? Dampak untuk murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tapi ini identitasnya bisa berhasil. Ya. Terus kemudian yang paling sukses adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di sini nanti apa hubungannya sama segitiga restitusi? Ada, ya. Jadi sebagai manajer di sini yang kita tanyakan pertama kali adalah harus identitas anak itu kita pastikan tidak gagal, gitu ya. Seperti apa? Nanti akan saya beri contoh. Ya. Nah kalau di sini untuk yang manajer ini dampaknya adalah anak bisa mengevaluasi diri, kemudian dia bisa memperbaiki diri dan tidak akan mengulanginya. Tapi dia tidak akan merasa sakit atau dendam dengan kita. Nah ini pernyataan-pernyataan ini posisi kontrol tadi ya.
Saya kecewa sekali. Berarti ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Kok ngono itu. Masih saya masih sering kayak gini. Karena cuma keterlaluan nggak bisa diubah. Ya, ini nih. Sebagai penghukum nih. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Ini sebagai teman. Apakah kamu pengen mendapatkan stiker hadiah? Ayo, siapa yang hari ini pengen mendapatkan hadiah dari saya? Misalnya ini berarti pemantau. Terus kemudian kalau yang sebagai manajer itu ditanya, ya ditanya dulu. Kira-kira kalau sudah seperti ini apa konsekuensinya? Kemarin ingat kesepakatan kita seperti apa? Ya ini. Kamu selalu aja yang paling terakhir. Nah ini juga penghukum. Ya. Nah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Di sini, oke. Menstabilkan identitas ini misalkan seperti ini. Ada anak melanggar peraturan di sekolah. Kemudian kita gini, saya dulu juga pernah kok sekolah itu melakukan kesalahan, nah, misalkan kayak gitu. Ya biasa, kita tuh manusia biasa pasti ada rasa salahnya. Ada melakukan kesalahan. Nah, terus kemudian di sini ada validasi kebutuhan. Ya, bisa ditanyakan lagi. Kira-kira kenapa kok? Misalkan nggak pakai sabuk kenapa? Kamu datang terlambat kenapa tadi? Terus kemudian ditanyakan keyakinannya. Ya, menanyakan keyakinan, kesepakatan kita kemarin apa? Biar anak yang menjawabnya. Terus kalau sudah seperti itu, kira-kira bagaimana? Nah, ini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, ya, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kalau sudah seperti ini ditanya, kira-kira kalau seperti ini menurut kamu bagaimana? Salah apa benar? Nah itu validasi tindakan yang salah. Kalau anak sudah mengatakan salah bu, nah berarti dia sudah merasa bersalah, ya. Dia sudah tahu kalau apa yang dilakukan itu adalah salah. Terus berikutnya adalah kalau sudah seperti itu, kamu masih ingat gak kesepakatan kemarin apa? Atau kamu masih ingat gak peraturan sekolah apa? Nah, jadi kemudian kalau sudah seperti ini konsekuensinya apa? Tindakanmu apa? Ini kemarin saya syuting sama kelas 8A, ya. Saya mencoba untuk membuat segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Karena jelas yang saya pilih memang anak itu rame terus di kelas, ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang sistem ekspresi atau dibuka hubungan. Di sana ada pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik ini kalau dibacakan dulu sambil kalian membaca.
silakan. Oke, jangan mengganggu temannya. Kalau memang tidak bisa menjawab kesusahan, nanti bisa ditanyakan. Kita jangan dulu yang mana yang oke. Nah, jangan bilang lagi ya. Baik. Muridnya takon. Terima kasih. Oh iya. Baik. Saya tidak akan mengulangi. Ya, oke. Ini tinggal sedikit aja. Jadi hasil dari segitiga restitusi, murid sadar telah membuat kesalahan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah tersebut, dan murid menyadari tidak akan dan berjanji tidak akan mengulangi. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah membersamai saya kurang lebih 5 menit. Ada kurang lebih saya mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin nanti kedepannya setiap ada loka karya itu saya ada kewajiban yang untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi materi yang akan saya pelajari 2 minggu ke depan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah loka karya ketiga, nanti saya juga sosialisasi lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tidak bosan dengan saya dan